saya obatin, saya minum paracetamol. Jadi tanpa perawatan dokter sama sekali. Sampai salah seorang ipar saya datang, ayo deh ke rumah sakit. Apa enggak punya uang? Enggak, Mbok, saya enggak mau ke rumah sakit. Sampai akhirnya Februari 2010, terus salah seorang konselor itu yang merawat anak saya, dia bilang, mana mamanya? Saya bilang sama percuma, suster, lagi sebentar juga saya mati, saya bilang kayak gitu. Yurika, hidup mati itu diatur oleh Tuhan. Hari ini kamu dikasih kesempatan hidup. Katanya Yurika pingin jaga anak-anak. Katanya Yurika pingin dampingin anak-anak sampai tua. Katanya Yurika pingin nyekolahin anak-anak sampai tua. Terus, ya suster, tapi kan saya sakit, saya bilang gitu. Terus, Yurika, masih ada obatnya. Ayo ambil kesempatan ini. Kamu punya kesempatan, kenapa nggak diambil kesempatan ini? Terus, akhirnya dengan seperti ibu dan anak, konselor itu memberikan nasihat sama saya mau akhirnya mau terapi. Jadi saya sudah mulai mau minum obat mulai Februari 2010 sampai saat ini. Pada saat September 2008, begitu tahu saya divonis HIV positif, saat itu saya menelpon ke semua keluarga saya dengan harapan saya dirangkul. Tapi ternyata kenyataan saya nggak diterima. Saya biasanya kalau pulang ke rumah di Surabaya, saya biasa cium tangan, tapi itu sekarang nggak pernah saya dapetin. Ya, cuman Om paling ya, cuman gitu. Terus nggak pernah dirangkul lagi, Mbak? Hanya 1-2 tante, adik-adiknya mama yang masih mau. Terus saya ingin datang ke rumah kakek. Di situ tante, saya disuruh keluar. Ya, tante nggak mau. Katanya kalau saya masuk virusnya bisa tertular sama dirinya dia, udaranya katanya ketularan virus saya. Sampai seperti itu, padahal dia seorang sarjana. Makanya setinggi apapun pendidikan seseorang, kalau dia tidak pernah mengenal edukasi tentang HIV/AIDS, nol besar. Makanya saya dari kecil, saya menanamkan kepada anak-anak yang pertama dan yang kedua, bahwa edukasi tentang HIV/AIDS itu sangat penting. Apalagi anak saya yang pertama dan kedua, mereka selalu saya tanamkan, punya mama yang sakit, punya adik yang sakit. Jika adiknya berdarah atau jatuh, mereka saya kasih tahu, ambil kapas, kasih alkohol. Kalau ada tangan di tangan luka, jangan sekali-sekali dia mengambil untuk ngelap luka adiknya. Kasih kapas itu kepada adiknya, kamu yang tenangkan adikmu. Jadi paling tidak biar saya tidak menularkan adiknya untuk anak-anak saya yang lainnya. Mbak Yoke ditolak keluarga, kalau anak Mbak Yoke yang paling kecil apakah juga mendapat perlakuan yang sama? Memang sih mereka tidak seperti itu menolaknya, hanya mereka memberikan hadiah-hadiah, tapi tetap juga nggak pernah mau salaman sama anak saya yang paling kecil. Saya dibilang sakit, ya, tapi mau berontak sama siapa? Terus saya punya adik-adik 3 orang di Surabaya. Jika mereka mau datang ke Bali, mereka suka bukan diancam, tapi mereka diberitahu untuk tidak usah mampir ke rumah saya, jangan mampir ke rumahnya Mbak Yoke. Kenapa? Ya Mbak Yoke kan sakit, nanti kamu ketularan. Tapi adik saya nggak pernah mau menghiraukan. Itu kakak saya.
Mbak Yuke tetap kakak saya. Dan adik saya setiap datang justru dia ambil tangan saya, dia peluk saya. Di situ jadi adik-adik saya lah kekuatan saya. Saya bisa bangkit. Terus anak-anak, jadi pandangan orang di sekitar saya mungkin kalau mengetahui saya HIV, saya bilang ini bukan aib. Tapi saya hanya ingin menunjukkan sama orang-orang bahwa seorang penderita HIV/AIDS itu tidak mesti mati. HIV tidak sama dengan mati. Kami pun juga punya hak yang sama, yaitu hak hidup. Kami juga seperti anak saya yang paling kecil, dia juga berhak untuk sekolah. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan bahwa anak saya yang paling kecil masuk di salah satu TK di Denpasar dan dia diterima. Minimal dari sekolah si bungsu tidak ada penolakan? Tidak ada, cuman para orang tua ada 1-2 yang mengetahui yang saat itu pernah di salah satu rumah, Bu Yoga, tolong Nyoman jangan ditaruh di sini dulu. Lu kenapa? Ya soalnya orang-orang di sini sudah pada tahu kalau Nyoman begini.